Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Miss berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ke pembelajaran 5 dan 6. Sekarang buka buku kalian halaman 111. Ayo bercerita. Perhatikan gambar di samping. Keluarga Nina berwisata ke pantai. Dapatkah kamu membuat cerita tentang wisata keluarga Nina sesuai gambar di samping? Nah, sebelum membuat cerita, kita lihat dulu gambarnya. Kalian dapat membuat cerita sesuai imajinasi. Sebelum membuat cerita, tentukan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu tema cerita, yang kedua tokoh dalam cerita, yang ketiga latar tempat dan waktu dalam cerita, yang keempat isi cerita, dan yang kelima awal dan akhir cerita. Nah, setelah kalian menentukan hal-hal tersebut, mulailah menulis cerita. Tuliskan ceritamu secara runtut. Jangan lupa gunakan kata sapaan dalam ceritamu. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Kita akan membuat cerita tentang keluarga Nina yang sedang berwisata ke pantai. Kita baca bersama-sama ya. Keluarga Nina berwisata ke pantai. Cuaca di pantai sangat cerah. Ombak pantai terlihat berkejar-kejaran. Angin bertiup sepoi-sepoi. Nina sangat menikmati keindahan pantai. Ayah, ibu, pantai ini indah sekali. Nina sangat senang berlibur ke sini, kata Nina kepada ayah dan ibu. Iya nak, ayah juga sangat menikmati suasana di sini, kata ayah. Ayo, Nina dan Adi bantu ibu menyiapkan makanan. Ayah, bantu ibu menggelar tikar ya, pinta ibu. Siap bu, jawab Nina, Adi, dan ayah kompak. Nah, di sini kita dapat menentukan mana yang termasuk kalimat sapaannya. Ya, betul, yang termasuk kalimat sapaan yaitu ayah, ibu. Lalu yang mana lagi? Iya nak, nah itu termasuk kalimat sapaan. Lalu yang mana lagi? Ayo Nina dan Adi. Nah itu termasuk kalimat sapaan. Kita lanjutkan pada halaman 112. Nah sekarang kalian amati gambar berikut. Buatlah cerita yang memuat kata sapaan antara Lani dan Ibu. Nah, di sini Miss sudah siapkan contohnya. Pada gambar yang pertama yaitu Ibu dan Lani sedang membuat kue di dapur. Ibu dan Lani sedang berada di dapur. Kata Ibu, Lani, ayo bantu Ibu membuat kue. Kata Lani, wah asyik. Apa yang bisa Lani bantu, Bu? Tolong bantu Ibu menyaring tepung terigu. Kata Lani, baik Bu. Nah, kata sapaan yang ada pada percakapannya yaitu Lani. Lalu yang kedua, Bu. Yang ketiga juga Bu. Nah, pada gambar yang kedua, Lani menghias kue yang sudah dibuat. Kuenya sudah matang. Nah, kata Lani, boleh Lani bantu menghias kuenya, Bu? Kata Ibu, boleh Lani. Wah, sangat bagus hiasan kuenya. Kamu hebat, Lani. Nah, kalimat sapaan yang termasuk dalam percakapan yang telah dibuat yaitu Bu pada perkataan Lani dan Lani pada perkataan Ibu. Di sini sudah mengerti? Ya, kita lanjutkan.
pada halaman 112 dan 113. Pantai adalah salah satu tempat wisata di Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak pantai yang indah. Selain pantai, masih banyak tempat wisata lainnya. Bacalah teks berikut untuk mengetahuinya. Nah, dibuka pada halaman 113, yaitu yang pertama ada Pantai Kuta. Pantai Kuta terletak di Pulau Bali. Pemandangan di Pantai Kuta sangat indah, terutama saat matahari terbenam. Pantai Kuta memiliki tepian pantai yang berbentuk seperti bulan sabit. Pantai Kuta memiliki hamparan pasir putih yang sangat panjang. Nah, yang kedua ada Gunung Bromo. Nah, Gunung Bromo terletak di daerah Jawa Timur, tepatnya di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Salah satu pemandangan indah di Gunung Bromo adalah lautan pasirnya. Di puncak Gunung Bromo, kita dapat melihat matahari terbit dan terbenam. Pemandangan yang sangat indah. Lalu yang ketiga ada Taman Laut Bunaken. Nah, Taman Laut Bunaken terletak di Pulau Bunaken sesuai dengan nama tempatnya. Nah, Pulau Bunaken itu merupakan bagian dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Taman Laut Bunaken adalah bagian dari Taman Nasional Bunaken. Di sana terdapat dinding-dinding karang raksasa. Pengunjung Pulau Bunaken biasanya menikmati keindahan pemandangan bawah laut. Lalu dibuka pada halaman 114, yaitu ada Pulau Komodo. Pulau Komodo adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Pulau ini merupakan habitat asli hewan komodo. Di Pulau Komodo terdapat lebih dari 2.000 ekor komodo yang hidup di alam bebas. Lalu yang kelima ada Kepulauan Raja Ampat. Kepulauan Raja Ampat merupakan sekelompok pulau yang berada di Provinsi Papua Barat. Keindahan pulau ini menjadikan Raja Ampat sebagai salah satu tempat wisata yang terkenal di Indonesia. Kepulauan Raja Ampat memiliki ciri khas, yaitu pemandangan bawah lautnya yang menakjubkan. Nah, pernahkah kamu mengunjungi salah satu tempat tersebut? Jika belum, tempat manakah yang paling ingin kamu kunjungi? Tanyakan pada teman-teman atau anggota keluargamu. Bagaimana sikapmu kepada teman atau anggota keluargamu yang pilihannya berbeda? Nah, jika kita memiliki pilihan yang berbeda dengan orang lain, kita harus saling menghormati, saling menghargai, karena setiap orang memiliki pilihan dan pendapat yang berbeda. Kita lanjutkan pada halaman 116. Ayo berdiskusi. Pengalaman saat berwisata sangat menyenangkan. Nina dan teman-teman ingin mengenang pengalaman itu. Mereka mengenangnya dengan membuat diorama. Tahukah kamu apa itu diorama? Diorama adalah bentuk mini atau kecil yang menggambarkan suatu tempat atau kejadian. Nah, diorama yang dibuat Nina dan teman-teman berbeda-beda. Diorama dibuat sesuai tempat yang pernah mereka kunjungi. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, di sini dioramanya ada macam-macam hewan, lalu ada pemandangan burung dan awannya juga. Nah, kira-kira ini diorama di mana ya? Iya, betul. Nah, diorama yang ada pada gambar yaitu diorama tempat wisata kebun binatang, karena banyak macam-macam binatangnya. Sekarang
Kita ayo berkreasi, masih pada halaman 116. Ayo membuat diorama salah satu tempat wisata. Tentukan terlebih dahulu tempat wisata yang akan dibuat dioramanya. Berikut langkah-langkah membuat diorama. Yang pertama, yaitu membuat rancangan diorama. Buatlah rancangan dioramamu. Tuliskan daftar benda yang akan dimasukkan ke dalam diorama. Tentukan juga latar belakangnya. Nah, misalnya di sini kita membuat diorama kebun binatang. Maka daftar benda yang harus dimasukkan yaitu berbagai macam binatang, tumbuhan, dan juga latar belakangnya yaitu langit dan awan. Lalu yang kedua, menyiapkan bingkai. Nah, bingkai digunakan untuk membuat latar belakangnya. Kamu dapat menggunakan kotak sepatu bekas atau kotak lainnya. Kemudian bingkainya dilapisi dengan kertas putih. Bisa menggunakan kertas HVS ataupun kertas karton untuk melapisinya. Lalu yang ketiga yaitu membuat latar belakang dan alasnya. Latar belakang dan alas dapat dibuat dengan menggambarnya. Kamu juga dapat mencetak gambar yang sudah ada lalu menempelkannya. Nah, untuk membuat latar belakang, kalian bisa menggambar jika yang jago gambar, atau juga bisa dengan mencetak atau print gambar yang sudah ada lalu ditempelkan. Lalu yang keempat, buatlah benda-benda lainnya sesuai rancanganmu. Kamu dapat membuatnya dari plastisin, tanah liat, atau menggunting gambar yang sudah ada. Setelah itu, pasangkan pada alas diorama. Nah, ketika latar belakangnya sudah siap, kalian siapkan benda-benda yang akan dimasukkan ke dalam dioramanya. Bisa kalian menggunakan plastisin, atau kalian menggunting gambar yang sudah ada, atau juga bisa menggunakan tanah liat. Nah, kita lanjutkan pada halaman 118. Nah, bentuk diorama yang dibuat siswa bermacam-macam. Siswa di kelas Nina ada 36 orang. Sepertiga bagian membuat diorama kebun binatang. Seperempat bagian membuat diorama taman buah. Seperempat bagian lagi membuat diorama pantai. Sisanya membuat diorama pegunungan. Nah, dapatkah kamu menentukan banyak siswa yang membuat jenis diorama? Coba perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sini kotak-kotak ini merupakan jumlah siswa yang ada di kelas Nina, yaitu ada 36 orang atau sama dengan 36 kotak. Lalu di sini ditanyakan banyak siswa yang membuat diorama. Nah, 36 kotak dibagi menjadi 3 bagian sama banyak. Sepertiga bagian dari 36 siswa sama dengan banyak seluruh siswa, yaitu 36 per penyebut, yaitu penyebutnya adalah 3 atau sama dengan 36 dibagi 3 sama dengan 12 kotak. Nah, berarti sepertiga bagian dari 36 adalah 12. Jadi banyak siswa yang membuat diorama taman safari adalah 12 orang. Sudah mengerti? Ya, kita lanjutkan masih pada halaman 118. Ayo membaca.
Setelah membuat diorama, Nina dan teman-teman beristirahat. Ada yang membaca fabel, ada juga yang saling menceritakan fabel yang pernah dibaca. Nah, ayo menceritakan kembali isi fabel. Saat menceritakan kembali, ingatlah hal-hal berikut. Yang pertama, tokoh dalam cerita. Yang kedua, sifat tokoh dalam cerita itu bagaimana sifatnya? Apakah dia baik ataukah dia pemalas, rajin? Lalu yang ketiga, peristiwa penting dalam cerita. Yang keempat, tempat dan waktu dalam cerita. Nah, sekarang dibuka pada halaman 119. Ayo bacalah kembali fabel berikut. Kita baca kembali cerita tentang Kancil dan Kera. Saat sedang berjalan-jalan di kebun, Kancil melihat sampah kulit berserakan. "Aduh, siapa yang membuang sampah sembarangan seperti ini?" keluh Kancil. Ternyata sampah kulit pisang itu berasal dari si Kera. Kera tampak sedang menikmati pisang di atas pohon. Setelah memakannya, Kera langsung melemparkan kulit pisang ke bawah pohon. "Aduh," ucap Kancil kesakitan. "Hei Kancil, maaf, aku tidak sengaja melemparkannya," ucap Kera. "Kera, kamu tidak boleh membuang sampah sembarangan," sahut Kancil. "Memangnya kenapa? Terserah aku dong mau buang kulit pisang ini kemana," sahut Kera. "Kamu tidak boleh seperti itu, Kera. Kulit pisang ini bisa saja membuatmu terjatuh," Kancil menasihati. "Ah, aku tidak percaya. Ini hanya kulit pisang. Tidak mungkin dapat melukaiku," jawab Kera. "Perbuatanmu sangat tidak baik, Kera. Kamu dapat merusak lingkungan dan dapat melukai orang lain kalau membuang kulit pisang sembarangan," ucap Kancil. "Sudahlah Kancil, pergi sana. Jangan mengganggu waktu makanku," ucap Kera kesal. Kancil pun meninggalkan Kera sendiri di kebun. Saat pisang pada pohonnya habis, Kera pun berusaha memanjat pohon lain. Namun, saat ingin pindah, Kera terpleset. Ia terjatuh karena kulit pisang yang tadi ia buang sembarangan. Kera pun menyesal. Ia seharusnya menuruti nasihat Kancil tadi. Nah, pada cerita Kancil dan Kera, cerita fabel Kancil dan Kera, dapat kita ambil amanat atau pesan. Yang pertama yaitu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Lalu yang kedua, harus mendengarkan nasihat baik dari orang lain. Nah, kalian juga bisa menceritakan kembali isi cerita fabel sesuai dengan yang kalian bisa, namun harus menceritakan isinya ada tokoh, sifat tokoh, peristiwa penting, dan juga tempat dan waktu dalam cerita. Nah, tugasnya yaitu yang pertama, ayo berlatih halaman 115, lalu yang kedua, ayo berlatih halaman 120, nomor 2 dan 3. Jangan lupa dikerjakan ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada anak-anak yang telah menyimak pembelajaran hari ini. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.